Hari Senin 15 Juni 2026 ini gelombang demonstrasi diperkirakan akan berlanjut. Demonstrasi hari ini melanjutkan aksi serupa pada Jumat hingga Sabtu 12 hingga 13 Juni 2026. Merespons aksi masyarakat dan mahasiswa ini, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari pada Minggu menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan pemimpin reformasi jilid 2 karena tengah melakukan reformasi terhadap struktur ekonomi Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi salah satu sasaran kritik mahasiswa akan tetap dijalankan sebagai program prioritas pemerintah. Lantas bagaimana penjelasan Muhammad Kodari mengenai klaim Presiden Prabowo pemimpin reformasi jilid 2 dan keberlanjutan program MBG? Mengapa pengamat politik mengingatkan agar negara tidak meremehkan gelombang unjuk rasa? Serta apa saja catatan penting dari Guru Besar Pangan dan Gizi terkait reformasi program MBG? Kita bahas. Kodari menyebut Presiden Prabowo tengah melakukan reformasi ekonomi dan membenahi struktur yang selama ini dinilai hanya menguntungkan kelompok elit dan membuka peluang penyalahgunaan uang negara. Menurutnya, struktur itulah yang kini dikoreksi pemerintah. Menanggapi desakan mahasiswa agar program MBG dihentikan, ia menegaskan program tersebut tetap berjalan. Berbagai kendala dalam pelaksananya menurut Kodari merupakan hal yang wajar dan akan diselesaikan melalui evaluasi serta perbaikan, bukan dengan menghentikan program. Ia juga menyebut pemerintah telah menghentikan sementara pembangunan dapur MBG yang belum beroperasi, serta melakukan penghematan anggaran hingga 1 triliun rupiah per bulan. Ahli Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Yance, Arizona berpendapat demonstrasi saat ini terjadi karena isu-isu yang disuarakan memiliki keresahan yang sama dan belum diakomodasi pemerintah. Karena itu pemerintah dan DPR tidak boleh meremehkan unjuk rasa, sebab masyarakat memilih turun ke jalan ketika aspirasi mereka tidak didengar. Menurut Yance, isu-isu tersebut merupakan keresahan bersama sehingga Presiden tidak bisa mengambil jarak karena menjadi bagian dari penyelenggara kebijakan yang dipersoalkan. Ia menyarankan pemerintah merespons tuntutan publik, termasuk menghentikan sementara MBG apabila dinilai syarat persoalan tata kelola dan berpotensi korupsi. Selain itu, program lain seperti Koperasi Desa Merah Putih dan Food Estate perlu ditata ulang agar tidak menjadi lahan korupsi yang membebani rakyat dan melemahkan fondasi ekonomi negara. Ia juga meminta TNI dan Polri kembali fokus pada tugas pokoknya. Yance menilai generasi muda kini semakin memahami persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya hal itu menjadi modal sosial penting bagi tumbuhnya sikap Republikan. Pemerintah mungkin saja mengabaikan protes publik, tetapi sikap tersebut tidak akan menghentikan masyarakat untuk terus menyuarakan aspirasinya. Adapun gelombang demonstrasi selama 2 hari terakhir melibatkan mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil di sejumlah daerah. Mereka membawa 6 tuntutan, yaitu menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program MBG, menghentikan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militarisme di ranah sipil, serta mendesak Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah dan tidak menghindari kritik publik. Di tengah perdebatan tersebut muncul pertanyaan, apakah keputusan pemerintah yang hanya menghentikan sementara pembangunan dapur MBG yang belum beroperasi dan melakukan penghematan 1 triliun rupiah per bulan sudah cukup untuk menjawab kritik masyarakat? Guru Besar Pangan dan Gizi Fakultas Kedokteran IPB Alif Homsan dalam artikel Opini Kompas edisi 11 Juni 2026 mengusulkan reformasi MBG. Menurutnya, pendekatan blanket approach perlu diubah menjadi propur sehingga program diprioritaskan bagi siswa dari keluarga miskin. Pemerintah sebenarnya telah memiliki basis data untuk keluarga miskin, yaitu melalui Kartu Indonesia Pintar yang saat ini menjangkau sekitar 18,6 juta siswa atau masih jauh di bawah total sasaran MBG yang mencapai 82,9 juta penerima. Selain memprioritaskan siswa miskin, Ali juga menilai MBG sebaiknya difokuskan pada provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia, serta wilayah terluar dan perbatasan yang memiliki kondisi ekonomi paling rentan. Sahabat Kompas, di tengah gelombang kritik dan demonstrasi, pilihan pemerintah untuk mengevaluasi, mereformasi, atau tetap menjalankan program akan menjadi ujian penting terhadap komitmennya pada tata kelola yang efektif, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat. Pada akhirnya, perdebatan ini bukan sekadar soal mempertahankan atau menghentikan program makan bergizi gratis, melainkan bagaimana memastikan anggaran negara benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat terbesar bagi masyarakat yang paling membutuhkan.